Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tempat penimbunan solar ilegal, polisi menggerebek warung nasi di kawasan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Seorang bandar sabu-sabu berhasil diringkus di Desa Waihalom, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Rombongan kirap pemilu 2024 berkeliling Indralaya hingga berakhir di kantor Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir. Rombongan kirap pemilu 2024 dari Ogan Komering Ilir berkeliling Indralaya hingga berakhir di kantor Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir. Kegiatan ini sebagai sosialisasi tahapan pemilu 2024 kepada warga agar partisipasi pemilih meningkat. Diiringi alat musik tradisional orkesan Jidur, rombongan kirap pemilu 2024 dari Ogan Komering Ilir tiba di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan penuh semangat, para peserta membawa sejumlah atribut termasuk bendera 18 partai politik peserta pemilu 2024. Mereka berkeliling Indralaya hingga berakhir di kantor Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir. 5 hari kirap pemilu sebagai sosialisasi tahapan pemilu 2024 di sejumlah fasilitas umum dari 16 kecamatan di Ogan Ilir. KPU Kabupaten Ogan Ilir menerima bendera partai dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kirap pemilu ini dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia di 7 titik. Untuk Sumatera Selatan itu berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Jadi setelah tiba di KPU Ogan Ilir, nanti ada 5 hari KPU Ogan Ilir akan melakukan sosialisasi partai peserta pemilu mengelilingi di 16 kecamatan. Nanti ada beberapa titik kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang nanti jadwalnya akan kami sampaikan. Itu ada roadshow, ada kunjung ke pasar-pasar, ada ke komunitas-komunitas pemilih, dan keramalan-keramalan lain yang sifatnya makna yang harus kami sampaikan. Esensinya adalah sosialisasi hari pemungutan suara dan sosialisasi terkait partai politik peserta pemilu. Sosialisasi tahapan pemilu sangat penting mengingat ada perbedaan mekanisme penghitungan suara pada pemilu 2024. Pemilu 2024 yang akan datang kita sedikit berbeda mekanisme penghitungan suaranya. Kalau biasanya cukup satu panel, sekarang ini akan direncanakan ada 2 panel nanti. Nanti panel 1 menghitung perolehan suara DPD dan suara presiden, panel 2 menghitung persoalan DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Jadi ada 2 panel yang akan menghitung sekaligus. Terus kita akan menggunakan Sirekap. Kalau kemarin pakai Sihitung, sekarang kita akan menggunakan Sirekap. Sirekap itu nanti C1 plano itu langsung dipoto dan akan dimasukkan ke aplikasi dan dikirim ke aplikasi KPU, hingga kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan salinan itu agak berkurang. Selanjutnya, kalau dulu salinan satu partai satu salinan, sekarang enggak. Salinan itu cuma satu masternya. Jadi C1 diturunkan kepada satu kertas A4, yang kertas A4 itu nanti akan dikopi, baru akan dibagikan. Jadi tidak ada lagi formulir yang banyak menggandakan berjam, karena di situ rentan. Harapannya melalui kirap pemilu bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Kegiatan ini bakal berlanjut dari Ogan Ilir ke kantor Komisi Pemilihan Umum Palembang pada 11 Juli 2023. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berita selanjutnya, kami ulang kembali informasi kriminal hari ini. Polisi menggerebek warung nasi di kawasan Tanah Abang, Kabupaten Pali yang diduga tempat penimbunan solar ilegal. Dalam penggerebekan ini disita 2,2 ton solar subsidi. Namun sayang, pemilik warung melarikan diri. Warung nasi di kilometer 45 Jalan Servo Lintas Raya Tanah Abang, Kabupaten Pali digerebek jajaran Polres Pali. Polisi mengamankan barang bukti 2,2 ton solar subsidi yang disembunyikan di belakang bengkel. Selain itu 6 drum kapasitas 200 liter dan 7 jerigen turut disita. Namun sayang, polisi gagal menangkap pemilik warung bernama Wahab yang berhasil melarikan diri. Warung ini diduga menjadi tempat penimbunan solar ilegal. Hubungan dengan adanya informasi masyarakat yang ada tentang penimbunan minyak solar di sepanjang jalur Servo di kilometer 45 kilometer 45. Sehubungan dengan pelaku tersebut, atas perintah dari Kapolda Sumsel untuk dilakukan penertiban
Jadi melalui Kapolres Sumsel ke Kapolres Pali memerintahkan kami untuk melakukan penertiban dan penindakan. Seperti rekan-rekan ketahui sendiri, kami sudah melakukan kegiatan dengan mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan penimbunan solar. Hingga kini polisi masih memburu pemilik warung sekaligus menyelidiki asal pelaku memperoleh solar subsidi. Guna kepentingan penyidikan, warung nasi dipasang garis polisi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kasus jambret di Palembang semakin meresahkan warga. Pelaku sering mengincar wanita sebagai korbannya. Seorang perempuan umur 23 tahun contohnya kehilangan ponsel yang dirampas dua penjamret ketika berboncengan motor. Fitri Septiani melapor ke Polrestabes Palembang telah menjadi korban jambret. Perempuan umur 23 tahun itu kehilangan satu ponsel yang dirampas dua penjamret berboncengan motor. Penjambretan bermula saat korban yang bekerja sebagai tenaga pemasaran hendak berkunjung ke pelanggan Jalan Tegal Binangun. Ketika korban mengeluarkan ponsel dari saku celana, tiba-tiba dari belakang datang motor berboncengan dua orang yang melakukan penjambretan. Meskipun korban berteriak minta tolong, para pelaku cepat kabur dengan motornya. Kunjungan ke toko. Terus tuh aku tuh keluar ke HP kan karena aku kena absen. Pas aku absen tuh langsung dijambretnya, langsung lari ke sana deh. Uang berapa pelaku? Uang 2. Pakai motor NMAX warna hitam. Sempat kita teriak. Dia sempat aku teriak minta tolong juga kan, Pak. Terus ini karena posisi itu sepi jalan tadi itu, Pak. Nah, jadi tidak terkejar lagi aku sempat ngejar juga itu. Jadi HP apa yang diambil ya? HP Samsung. Akibat ulah penjambret, korban rugi 3 juta rupiah. Kasus ini menambah panjang daftar penjambretan di Palembang yang semakin meresahkan warga. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.